Siang Bang. Bang, menanggapi kekerasan terhadap insan pers Bang, yang baru-baru ini terjadi, seperti kayak kejadian di Medan dan kejadian kemarin banget, setelah sidang putusan Yassin Limpo, itu ada pihak awak media yang kameranya terkena imbas dari amukan salah satu ormas yang hadir dalam sidang putusan sidang Yassin Limpo tersebut. Tanggapan Abang sebagai pemerhati hukum itu seperti apa sih Bang? Baik, terima kasih untuk media. Saya pilah-pilah dulu posisi kasusnya ya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mau gebiah-huya untuk mencermati, memberikan komentar tanpa melihat substansi pokok permasalahan. Yang pertama, memang media atau pers, insan pers dilindungi oleh undang-undang pers, dilindungi oleh hukum di dalam meliput segala macam peristiwa yang ada di Indonesia. Mau baik mau enggak, ya itulah liputannya dan itu dilindungi. Yang penting equal, tidak memutarbalikkan fakta sesuai dengan fakta yang ada. Itu yang pertama dulu. Dalam peristiwa tersebut kita lihat lagi benang merahnya. Apakah peristiwa sampai kena dia punya kamera akibat daripada meliput peristiwa itu atau tidak? Kalau meliput peristiwa itu udah jelas salah. Dia kan dilindungi undang-undang pers nih. Kita lihat, ini dia kena itu dikejar sama ormas ini, apakah masalah pribadi atau masalah yang tidak berkaitan dengan masalah pokok permasalahan dari mentan yang divonis ini atau tidak? Nanti tentu penyidik akan menelusuri itu. Jadi nggak boleh digebiah-gebiah mentang-mentang dia wartawan, walaupun di situ lagi duduk-duduk digebukin kena insan pers. Nggak bisa. Setiap warga negara sama di mata hukum. Nggak ada kelebihan siapapun kita. Kalau memang betul-betul mau wartawan, mau polisi, mau siapapun, kalau memang peristiwa itu tidak seperti itu, tetap tegakkan hukum. Maka saya pilah-pilah permasalahan ini. Ya. Tapi kalau pada saat dia meliput berita, ya semua sudah tahu bahwa ini ada peristiwa untuk dipublikasikan kepada masyarakat supaya ada transparansi kepada masyarakat, terus dihajar dia, kena dia. Kenapa? Insan pers itu dilindungi oleh undang-undang tersebut. Kira-kira gitu deh. Oke. Tapi kalau dilihat dari video singkatnya Bang, itu adalah yang melakukan itu adalah ormas. Ormas pada saat sidang putusan mentan tersebut. Jadi dikejarlah si wartawan kameramen itu dan melakukan tindakan kekerasan. Cuman si wartawan tersebut berusaha menghindar sehingga mengenai kamera tersebut tuh Bang. Kalau seperti itu gimana Bang tanggapannya Bang? Tadi kan sudah saya katakan, pada saat peristiwa dikejar itu ada nggak relevansinya dengan peliputan, kan gitu. Tolong dicermatin ya. Kalau dia dikejar sehingga kena kamera segala macam di luar daripada substansi ini, ya nggak bisa dong. Itu berarti yang ada personal. Mungkin ada persoalan mereka, mungkin debat mulut mereka segala macam, sehingga kena lah. Tapi pada saat dia meliput, kemudian dilakukan tindakan oleh ormas tersebut, ya kena dia. Kan media itu kan mempunyai kekuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang pers. Bisa dibedakan kira-kira ya? Iya, oke. Nah, jadi kalau dikejar-kejar dia, kejar dalam rangka apa ini? Mungkin mereka lagi makan, mungkin ada yang salah ngomong, dikejar aja. Kebetulan dia wartawan. Oh, saya wartawan, kena undang-undang pers, ya nggak bisa. Paham ya kira-kira ya? Oke. Bang, berbicara mengenai ormas sih Bang. Terkadang ormas tuh suka sedikit meniadakan atau melupakan mengenai hukum nih Bang. Mereka kadang berbuat tuh suka ya meniadakan hukum tuh gimana tuh Bang kalau ormas? Bukan meniadakan hukum, mengkangkangi hukum. Ya. Kenapa saya katakan begini? Mentang-mentang dia dikasih baju, ya seragam, dikiranya dia sudah aparat gitu loh. Padahal itu organisasi masyarakat, gayanya lebih galak dari polisi, dari tentara gitu loh. Dia pakai loreng, dia kan gayanya lebih hebat gitu loh. Dia lupa bahwa itu ormas. Nah, Kapolri sudah pernah memerintahkan segala ormas harus diluruskan, tegakkan. Kalau ormas itu macam-macam sikat. Nah, itu perintah Kapolri itu. Nah, ormas itu juga ya dudukkanlah posisimu sebagai ormas untuk pengaman internalmu.
kau nggak berlaku keluar. Nah, kalau di internalmu terjadi, di kandangmu, nah itu kau sebagai ormas mengamankan itu. Ataupun di luar ada anggota ormasmu yang bermasalah, tapi ditangani, diserahkan kepada aparat penegak hukum, bukan kau selesaikan sendiri, bukan kau gebukin. Itu fungsinya ormas. Ormas hanya berlaku di internalnya, nggak berlaku keluar. Sama dengan satpam. Satpam itu umpamanya satpam perusahaan, berlaku satpam perusahaannya aja. Ketika dia keluar tidak berlaku lagi. Sama aja deh. Nah, sehingga mereka betul-betul bisa menjaga marwah ini. Jadi apa yang Anda katakan itu betul. Kadang-kadang gayanya kok melebihi polisi gitu. Parahnya kan kayak gitu. Main sikota, main dorong orang aja, padahal sudah di luar domainnya dia. Nah, seolah-olah bahwa dimanapun dia berada bisa nangani masalah itu. Yeah. Ya sudah lebih hebat dari aparat penegak hukum ya, lebih hebat dari polisi dan tentara. Nah, ini tolong juga petinggi-petinggi ataupun yang menggawangi organisasi tersebut memahami itu. Jangan gara-gara dikasih pakaian seragam terus udah lebih galak dari orang lain gitu loh. Itu kira-kira gitu. Oke, Bang, satu hal lagi Bang. Apakah ormas tersebut dari mereka memiliki kayak dilindungi oleh hukum juga nggak sih Bang? Kayak mereka untuk mau berbuat sesuatu atau mereka didasari hukum sesuatu kayak gitu Bang? Nggak ada. Mereka diikat oleh undang-undang, berlaku untuk internal. Sekali lagi ya, berlaku untuk internal. Contoh begini, ada di sarang daripada organisasi tertentu, masuklah orang luar, dipanggillah ormas ini untuk mengamankan itu. Kemudian setelah diamankan ini, diserahkan kepada aparat penegak hukum, yaitu polisi. Nggak bisa mereka nangani sendiri, mereka nggak kebal hukum. Mereka hanya pengaman internal saja, tidak berlaku kepada orang luar. Nah, ini tolong dipahami, jangan merasa ormas bisa berlaku di luar, nggak bisa. Masih lebih berlaku lagi yang namanya Satpol PP. Nah, saya kasih tahu ya, lebih tinggi Satpol PP dari ormas. Satpol PP masih bisa menangani dimanapun berada sesuai dengan tupoksinya. Jangan merasa ormas lebih tinggi dari Satpol PP, tidak. Satpol PP bisa menegakkan hukum, bisa mengambil langkah hukum sesuai dengan etika prosedur penertiban masyarakat. Kalau ormas nggak bisa menertibkan masyarakat di luar daripada kompleksnya sendiri atau tempatnya sendiri, hanya bisa mengamankan kepada internal dalam. Itulah kira-kira ya. Jadi kita paham masalah hukum itu, jangan mentang-mentang dikasih baju langsung suka-sukanya aja gitu. Oke, terima kasih Bang. Yuk.